Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Untuk teman-teman yang menyaksikan rekaman ini mungkin bisa pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari sebelum tidur. Kali ini dengan saya, Rica Anggraini, kita akan membahas mengenai cara pembentukan hukum. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah sharing mengenai cara pembentukan hukum dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, rekaman kali ini mudah-mudahan bisa kembali mengingatkan atau mereminder teman-teman lagi ya mengenai cara pembentukan hukum. Oke, cara pembentukan hukum dalam ilmu perundang-undangan itu dikenal, ada berapa yo, masih ingat? Ada 2 ya, yaitu kodifikasi ya, dan modifikasi. Nah, jadi ini adalah 2 cara pembentukan hukum yang dikenal dalam mata kuliah atau dalam ilmu perundang-undangan. Kodifikasi dan modifikasi. Oke, nah sekarang kita harus tahu dulu nih, kodifikasi itu apa ya? Nah, kalau yang selama ini teman-teman tahu, kodifikasi itu merupakan penyusunan secara sistematis dalam satu kitab. Mungkin selama ini teman-teman taunya itu, bahwa ada penyusunan secara sistematis dalam sebuah kitab. Nah, ternyata dalam beberapa referensi dan kemudian dari beberapa sharing yang saya ikuti dari guru-guru saya, entah itu dari Prof. Maria, entah itu dari Bang Sony Maulana, diingatkan kembali nih bahwa sebenarnya kodifikasi itu prosesnya bukan hanya menyusun dalam sebuah kitab secara sistematis, tetapi bagaimana cara untuk bisa ada yang disusun secara sistematis dalam sebuah kitab. Ya, berarti kan pertanyaannya adalah apa sih yang sebenarnya disusun secara sistematis dalam sebuah kitab itu? Pasti jawabannya adalah aturan, kaidah, norma hukum. Nah, dari mana aturan, kaidah, atau norma hukum itu yang kita bisa susun secara sistematis dalam sebuah kitab? Oke, dalam kodifikasi, ya, ternyata yang disusun dalam sebuah kitab secara sistematis itu adalah kebiasaan di masyarakat yang sudah ajak. Oke, ini yang ternyata disusun, kebiasaan di masyarakat yang sudah ajak. Nah, artinya ada proses adopsi, ada proses pengambilan kebiasaan oleh negara. Ya, dari mana proses pengambilan kebiasaan oleh negara itu? Dari masyarakat. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang bagaimana yang bisa diambil, yang bisa diadopsi oleh negara di masyarakat? Yaitu kebiasaan yang sudah ajak. Ya, jadi nggak sembarang kebiasaan diambil atau diadop oleh negara untuk dituliskan dalam lembaran-lembaran dokumen negara. Nah, kebiasaan yang diambil itu adalah kebiasaan yang sudah ajak. Oke. Lalu kemudian negara menuliskannya di dalam lembaran dokumen negara. Nah, karena sudah banyaknya berbagai bidang ternyata negara mengadopsi kebiasaan di masyarakat, lalu oleh negara gimana nih caranya supaya ini bisa diberlakukan di masyarakat dan masyarakat mudah. Nah, oleh karena itu, dokumen-dokumen atau lembaran-lembaran dokumen negara yang tersebar itulah yang disatukan secara sistematis menjadi sebuah buku, ya, menjadi sebuah buku, dan bukunya itu yang kemudian disusun hingga akhirnya menjadi sebuah kitab. Nah, itu adalah proses lengkap dari sebuah kodifikasi. Nah, karena ingat di awal tadi, karena yang diambil, karena yang diadopsi oleh negara itu adalah kebiasaan yang sudah ajak,
Maka di dalam cara pembentukan hukum yang kodifikasi itu membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama. Oke, kalau kalian tanya, Mbak, kenapa di dalam cara pembentukan hukum kodifikasi itu membutuhkan waktu yang lama? Karena negara menunggu kebiasaan di masyarakat itu ajeg. Ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Ya, dari situ ingat, dari situ prosesnya negara mengambil, dituliskan dalam dokumen negara. Dokumen negara yang banyak dan tercecer itu kemudian dituliskan, disatukan dalam buku-buku, dan buku-buku itu yang disusun secara sistematis menjadi sebuah kitab. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ada kebiasaan di masyarakat gini ya. Nah, anggap aja ini masyarakat banyak gitu ya. Perkumpulan individu-individu. Jadi sebuah masyarakat. Nah, masyarakat ini ingat punya kebiasaan. Kebiasaan ini harus yang sudah ajeg. Oke. Nah, baru kebiasaan yang ajeg ini diadopsi oleh negara. Nah, negara ini kemudian menuliskannya dalam dokumen-dokumen. Nah, dalam lembaran-lembaran dokumen negara. Nah, lembaran-lembaran dokumen negara ini kemudian disatukan dalam buku. Ya, dalam buku. Baru buku-buku ini disusun secara sistematis menjadi sebuah kitab. Nah, seperti ini kira-kira alurnya dari cara pembentukan hukum kodifikasi. Membutuhkan waktu yang lama karena negara mengambil kebiasaan yang sudah ada. Oke. Nah, kalau seperti ini ya, yang sudah sharing mata kuliah ilmu perundang-undangan dan ada istilah nomos dan norma ya. Nah, maka di kodifikasi ini diingatkan kembali nih, kebiasaan ini masuk dalam lingkup nomos. Ya, dalam lingkup nomos. Hanya saja nomosnya ini sudah ajeg. Nomosnya ini sudah ajeg. Yang kemudian itu menjadi sumber ya diadopsi oleh negara untuk dituliskan dalam dokumen lembaran negaranya. Ya, untuk dituliskan dalam dokumen lembaran negaranya. Itu dijadikan aturan, dijadikan kaedah, dijadikan norma. Ya, masih ingat dikotomi nomos dan norma. Nah, norma dalam konteks ini bukan diartikan norma dalam konteks yang universal, dalam konteks yang umum, tetapi norma dalam konteks ini diartikan sebagai aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan clear mengenai kodifikasi. Kalau kurang clear, teman-teman, Bapak dan Ibu mungkin yang menyaksikan bisa menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat atau di dalam GCR if ini diposting di dalam GCR atau di dalam LMS. Silahkan nanti kita diskusikan apabila ada pertanyaan. Oke, kodifikasi dan. Nah, melihat dari konsep kodifikasi, ya, maka sebenarnya teman-teman yang belajar ilmu hukum itu akrab dan karib dengan kodifikasi. Karena ada apa? Karena teman-teman, nah, dihadapkan dengan ini, KUHP. Oke? Wetboek van Strafrecht. Dengan KUHD, Wetboek van Koophandel. Oke? Dengan KUH Perdata, Wetboek van Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek. Ya, ini akrab dan karib nih dengan teman-teman. Apa sih Mbak contohnya kodifikasi? Ini contohnya. Yang sering kalian buka, yang sering kalian bawa-bawa kemana-mana. Ya,
Kalau di Fakultas Hukum itu pasti bawaannya adalah KUHP, KUHD, BW gitu ya, atau KUH Perdata itu dibawa-bawa. Nah, itu adalah contoh eksis daripada kodifikasi. Pertanyaan menariknya adalah, apakah sampai saat ini negara masih memproduksi hukumnya, masih membentuk hukumnya dengan cara kodifikasi? Nah, untuk menjawab itu, berarti kan teman-teman harus paham betul secara whole proses daripada kodifikasi. Jangan dibelah-belah, jangan setengah. Karena kalau setengah pasti jawabannya kayaknya iya deh, masih membentuk dengan cara kodifikasi. Tapi coba kalau kita memahaminya secara holistik, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Benar nggak ya negara saat ini memproduksi hukumnya dengan cara kodifikasi? Notabene memerlukan waktu yang lama, mengadopsi kebiasaan yang sudah ajak. Nah, itu bisa dijadikan poin-poin analisis atau poin-poin kritis apa iya ya negara sampai saat ini masih memproduksi hukumnya dengan cara kodifikasi. Oke. Nah, oleh sebab itu mungkin juga akan menjadi pemikiran kritis teman-teman. Mungkin juga sampai saat ini negara kita belum berhasil mensahkan atau membentuk rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru atau KUH Perdata yang baru. Itu karena cara pembentukan hukum kodifikasi lebih berat ya, lebih membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengubah kebiasaan nih, kebiasaan yang diadopsi oleh negara yang sudah dituliskan di dalam dokumen negara, disatukan dalam buku, dan disusun secara sistematis dalam kitab. Itu yang mau diubah. Sehingga memang memerlukan waktu yang lama. Atau mungkin caranya yang sudah berubah. Ingat ya di awal bahwa cara pembentukan hukum itu ada dua. Ada kodifikasi dan ada modifikasi. Nah, jangan-jangan cara pembentukan hukumnya yang sudah berubah tidak lagi kodifikasi, tetapi modifikasi. Poinnya lagi adalah gimana ya, kan sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa informasi yang didengar teman-teman mungkin bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah contoh daripada kodifikasi saat ini. Nah, itu betul atau enggak? Oke, sekarang kita ke modifikasi dulu supaya teman-teman bisa, oh ternyata saat ini adalah ini loh. Oh ternyata kodifikasi itu gimana nih, sekarang ada atau enggak. Oke ya, sekarang kita ke modifikasi. Apa sih modifikasi? Ini adalah modifikasi. Oke, modifikasi. Ketika saya ujian disertasi, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling dikulik oleh promotor saya, oleh Prof. Arif Hidayat dan oleh Prof. Mahfud. Prof. Mahfud itu sempat beberapa kali mempertanyakan, apa maksudnya modifikasi? Apa yang kamu maksudkan dengan modifikasi? Apakah modifikasi itu merupakan perubahan? Karena kalau kita lihat secara umum atau kalau kita pahami secara umum gitu ya, dari beberapa referensi menunjukkan yang namanya modifikasi itu adalah perubahan. Apakah itu yang dimaksud? Nah, dalam referensi atau dalam literatur ilmu perundang-undangan, yang namanya modifikasi itu memang mengubah. Ya, itu memang menunjukkan pada perubahan. Tapi perubahannya itu justru bukan ditujukan pada instrumen hukumnya, bukan pada peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau kalian melihat ada rancangan undang-undang tentang perubahan, atau kalian melihat undang-undang tentang perubahan, lalu kalian menunjuk ini adalah modifikasi, tentu itu keliru. Kenapa? Karena tujuannya atau ditujukannya kepada peraturan perundang-undangannya. Oke ya. Nah, modifikasi di sini perubahan, tetapi ditujukannya adalah pada perilaku dari masyarakat. Perilaku dari masyarakat.
Jadi yang mau diubah itu adalah perilaku masyarakat. Yang mau diubah itu adalah soal mindset, soal paradigma dari yang sudah terbentuk di masyarakat. Itu yang mau diubah. Modifikasinya di situ. Ya. Menggunakan apa perubahannya? Ya, menggunakan yang namanya instrumen hukum. Instrumen hukum apa? Jawabannya adalah peraturan perundang-undangan atau perundang-undangan. Oke, jadi melalui perundang-undangan, melalui peraturan perundang-undangan, negara akan mengubah, negara akan memodif perilaku sosial daripada masyarakat, akan mengubah kebiasaan di masyarakat, gitu. Sehingga hukum yang dihadirkan di masyarakat itu adalah hukum yang disepakati oleh lembaga negara. Jadi negara membentuk dulu hukumnya, memilih dulu nilainya, baru kemudian itu diterapkan di masyarakat. Ya, sehingga face to face-nya antara kodifikasi dan modifikasi adalah begini. Oh, kodifikasi memerlukan waktu yang lama karena negara mengadopsi kebiasaan di masyarakat yang sudah ajak. Oh, kalau modifikasi tidak memerlukan waktu yang lama karena negara bisa saja mengambil atau memasukkan nilai yang disepakatinya kepada masyarakat. Itu sehingga memerlukan waktu yang cepat. Oke. Nah, dari sini kemudian timbul istilah bahwa dengan cara pembentukan hukum yang modifikasi, hukum itu berjalan di depan. Dengan cara pembentukan hukum yang modifikasi, hukum itu berjalan di depan. Kenapa demikian? Karena hukum dihadirkan lebih dulu oleh negara untuk bisa mengubah masyarakat. Ya, leadernya adalah hukum. Pengubahnya adalah hukum. Yang diubah adalah masyarakat. Jadi masyarakat mengikuti apa yang diinginkan oleh hukum, apa yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini modifikasi. Ya, berbanding terbalik dengan kodifikasi. Bahwa hukum terlebih dahulu ada di masyarakat. Kemudian diangkat, diadopsi, diambil oleh negara, kemudian oleh negara dijadikan peraturan, dijadikan kitab. Sehingga masyarakat itu sudah terlebih dahulu mengerti nilai, sudah terlebih dahulu menjalankan kebiasaan-kebiasaan, baru hukumnya ada. Ya, itu bedanya yang paling menonjol antara kodifikasi dengan modifikasi. Dengan demikian, maka modifikasi seringkali disebut sebagai cara pembentukan hukum yang top down. Dari lembaga negara, dari negara kepada masyarakat, top down, dari atas ke bawah. Oke. Kalau kodifikasi bottom up, ya, masyarakat membentuk kebiasaannya dulu menjadi ajak, kemudian itu diambil oleh negara menjadi sebuah peraturan perundang-undangan, menjadi sebuah hukum. Bedanya begitu, top down, bottom up. Dan menurut Robert M. Unger, bahwa yang namanya modifikasi itu bisa disebut sebagai hukum birokrasi. Kenapa demikian? Karena hukum dibentuk oleh para birokrat. Gitu, sehingga disebut dengan hukum birokrasi. Nah, demikian pengertian mengenai modifikasi. Lalu, kalau kembali kepada slide ketiga tadi, teman-teman masih ingat, gimana ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, berarti list pertanyaannya adalah supaya kita bisa menganalisis siapa sih yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja? Oke, kalau jawabannya negara, oke. Ya, apakah negara membuat Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengadopsi kebiasaan di masyarakat? Kalau jawabannya tidak, berarti teman-teman sudah tahu bahwa cara pembentukan hukum Undang-Undang Cipta Kerja mengarah pada cara pembentukan hukum modifikasi. Bagaimana negara berupaya untuk bisa mengubah perilaku
untuk bisa mengubah mindset, bahkan mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau sudah demikian berarti itu adalah cara pembentukan hukum yang modifikasi. Oke, harapannya ketika teman-teman selesai menyaksikan rekaman ini adalah teman-teman bisa secara mudah membedakan antara cara pembentukan hukum kodifikasi dan cara pembentukan hukum modifikasi. Oke, selamat bisa menuliskan perbedaannya. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mendengarkan. Jangan bosan-bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai ketemu lagi dalam rekaman berikutnya di pembahasan yang lain. Oke, terima kasih.